Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran terus berkurang. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate Wisma Atlet Kemayoran kini berada di angka 44,57%. Data per Selasa 15 Februari 2022 sebanyak 3.699 tempat tidur telah terisi. Angka ini menurun dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 3.756 orang. Masyarakat diingatkan untuk tetap taat protokol kesehatan, mengingat varian Omikron masih ada. Untuk mengetahui kondisi terkini di RSDC Wisma Atlet, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Nova Maulana. Ya, Amanda, dari pantauan Anda di sana seperti apa update terkait dengan keterisian bed occupancy rate di Wisma Atlet Kemayoran saat ini? Saat ini total pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sudah mencapai 3.645. Ini data per hari ini, Ando. Jadi ada pengurangan jika dibandingkan dengan data sebelumnya atau pada 15 Februari 2022, ada pengurangan 113 orang pasien. Nah, terkait dengan keterisian tempat tidur ataupun bed occupancy rate yang saat ini sudah mencapai 44%, menyisakan 4.600 tempat tidur. Total tempat tidur yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 8.299 tempat tidur yang tersebar di 4 tower, di tower 4, 5, 6, dan juga 7. Kalau kita bicara mengenai rekapitulasi data dari 23 Maret 2020 sampai 16 Februari 2022 ini sudah mencapai 151.800 orang pasien yang tengah dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, sejauh ini mayoritas pasien yang dirawat di sini atau sekitar 76%-nya, Ando, memang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini merupakan pasien dengan gejala ringan ataupun sampai gejala sedang, begitu, di mana untuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga diprioritaskan bagi pasien COVID-19 gejala ringan sampai sedang. Untuk pasien COVID-19 tanpa gejala ataupun OTG tanpa gejala ini nanti juga akan dialihkan dan juga dipindahkan ke isolasi terkendali ataupun isolasi terpusat yang ada di DKI Jakarta. Dari Wisma Atlet Kemayoran sendiri juga menerima pasien COVID-19 dari pelaku perjalanan luar negeri dan juga dari umroh. Nah, untuk pasien COVID-19 varian Omikron di Wisma Atlet Kemayoran juga saat ini kumulatifnya sudah mencapai 96%, di mana Omikron sendiri diyakini penularannya lebih cepat jika dibandingkan dengan varian lain termasuk Delta, Ando. Jadi diharapkan agar seluruh masyarakat bisa memperketat protokol kesehatan COVID-19, tidak menghindari karantina ataupun isolasi mandiri, dan juga bisa mempercepat vaksinasi. Ando. Ya, baik. Dari informasi yang Anda dapatkan, Amanda, ini seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh RSDC sendiri jika terjadi lonjakan kasus COVID-19 lagi? Sebagai bentuk antisipasi, pihak dari Wisma Atlet Kemayoran ini juga sudah memastikan untuk ketersediaan dari obat-obatan ataupun alat kesehatan seperti ventilator ini sudah cukup, bahkan sudah memiliki sumber daya manusia ataupun SDM mencapai ribuan orang dan telah memiliki relawan baik itu tenaga kesehatan ataupun non tenaga kesehatan. Tower juga sudah yang dibuka ini ada 4 tower, di tower 4, 5, 6, dan juga 7, serta selain RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah disiapkan juga Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Pademangan di Jakarta Utara yang saat ini tengah merawat 1.480 pasien dengan sisa bed mencapai 2.714 yang dirawat di tower 8, 9, dan juga 10. Selain Wisma Atlet Kemayoran dan juga Wisma Atlet Pademangan disiapkan juga di Rusun Pasar Rumput dan juga Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan isolasi bagi pasien COVID-19 selain adanya lokasi-lokasi isolasi terpusat dan juga isolasi terkendali yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ando. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Nova Maulana langsung dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.